Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang Smart PLS, tutorial Partial Least Square Structural Equation Modeling dengan Smart PLS. Di sini aku punya data yang terdiri dari 4 variabel laten, yaitu motivasi belajar, peluang kerja, dukungan orang tua, dan minat atau niat. Di sini adalah diagram PET-nya yang mengatakan bahwa dukungan orang tua berpengaruh terhadap motivasi belajar, peluang kerja dan minat juga berpengaruh terhadap motivasi belajar. Nah, kita mulai saja. Pertama-tama data ini kita ubah dulu ke dalam bentuk notepad. Atau bisa juga di-save dalam bentuk CSV, dalam format CSV, tapi biasanya aku lebih suka di notepad. Nah, kita buka notepadnya dulu. Kita kopikan ke sini, langsung kita save saja. Misalkan belajar, kita kasih nama belajar, terus kita save. Oke, setelah data sudah siap, kita lanjut untuk membuka Smart PLS-nya. Kita buka dulu Smart PLS-nya ini. Nah, pertama-tama kita klik New Project. Ini untuk project baru kita ya. Kita kasih nama apa ya? Belajar boleh. Oke. Nah, di sini ada double click to import data. Jadi kita mau import data yang udah kita save ke notepad tadi. Kita double klik. Tadi ini ya. Belajar. Open. Oke. Nah, dapatlah ini indikator-indikatornya. MB1, MB2, dan seterusnya. Di sini terdapat 400 dataset. Nah, selanjutnya kita akan menggambar diagram SEM-nya sesuai dengan teori kita. Misalkan ini teorinya ya. Kita gambar dulu. Ini ada MB1 sampai MB5 itu adalah motivasi belajar. Kita blok saja, kemudian kita seret. Nah, kita rename, klik kanan, rename motivasi belajar. Kemudian klik OK. Lalu ini kita rapikan sedikit, kita taruh di sebelah kanan, sini ya. Terus ini PK1 sampai PK3. Ini adalah peluang kerja. Kita rename aja. Peluang kerja. Apakah benar peluang kerja mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa? Kemudian dukungan orang tua, apakah mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa? Kita akan lihat ya, dukungan orang tua. Oke, kita seret sedikit biar rapi. Dan terakhir ini adalah minat. M1 sampai M5 kita blok, lalu kita seret. Kita rename jadi minat. Oke, kita rapikan sedikit. Ini kita ke ataskan, geser. Oke. Lalu kita buat konektornya pakai tanda panah itu. Peluang kerja mempengaruhi motivasi belajar, dukungan orang tua mempengaruhi motivasi belajar, dan terakhir minat mempengaruhi motivasi belajar. Nah, ini kalau udah benar maka diagramnya ini akan berubah warna menjadi biru dan kuning kayak gini. Nah, kita lanjutkan saja langsung ke analisisnya, gampang banget ya. Untuk menilai outer model, kan structural equation model ini gitu terdiri dari dua ya. Outer model sama structural model. Nah, untuk outer model, kita klik calculate, kemudian PLS algoritma, kita start calculation aja. Nah, udah langsung kita dapat ini nilai-nilai outer modelnya. Yang nilai ini, hubungan antara indikator dengan variabel latennya itu adalah disebut dengan loading factor. Biasanya kriterianya adalah jika nilai loading faktornya ini lebih besar dari 0,7, maka bisa disimpulkan bahwa indikator-indikator ini, indikator dari variabel-variabel latennya ini sudah memiliki nilai validitas
konvergen yang baik. Ya, jadi kalau kita lihat ini nilai loading faktornya udah lebih besar dari 0,7 semuanya ya. Nih, kecuali yang ini PK 3 0,6. Tapi beberapa literatur juga ada yang mengatakan bahwa loading faktor 0,6 itu juga udah dianggap bagus gitu. Jadi nggak apa-apa. Kemudian ini adalah koefisien PET-nya. Koefisien yang menghubungkan antara peluang kerja dengan motivasi misalnya. Berarti maksudnya di sini adalah peluang kerja itu menyumbang 0,150 satuan dalam menilai motivasi belajar. Begitu juga dengan dukungan orang tua itu menyumbang 0,363 dalam memotivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya ini juga minat mahasiswa itu sendiri menyumbang 0,349 dalam motivasinya dalam belajar. Gitu. Nah, alter model itu juga kita bisa lihat di sini. Tadi udah loading faktor ya. Penilaian alter model itu juga dilihat dari sini. Jadi dari nilai Cronbach alpha itu adalah nilai reliabilitas. Nah, nilai reliabilitas juga composite reliability itu juga untuk penilaian reliabilitas dari variabel laten tersebut. Kriterianya kan bahwa jika nilai Cronbach alpha atau composite reliability itu lebih besar dari 0,7 maka dapat disimpulkan bahwa variabel laten ini memiliki reliabilitas yang baik, memiliki keandalan yang baik dalam mengukur apa yang mau diukur gitu. Nah, kita bisa pakai Cronbach alpha atau composite reliability. Sebenarnya kita bisa pilih aja sih mau pakai yang mana, terserah. Biasanya ya pakai aja yang lebih menguntungkan. Kalau kayak gini kan ini 0,6 ya Cronbach alpha, berarti dia kurang bagus gitu kan. Jadi kita pakai aja yang ini composite reliability. Tapi kalau misalkan menurut teori juga peluang kerja ternyata tidak begitu memberikan hubungan terhadap motivasi belajar, mungkin kita juga bisa pakai yang Cronbach alpha gitu. Jadi ini adalah ukuran reliabilitasnya. Kemudian ini average variance extracted atau AV. Nilai AV ini untuk mengukur validitas konvergen juga selain tadi loading factor. Jadi kriterianya jika nilai AV ini lebih besar dari 0,5 maka indikator-indikator tersebut memiliki validitas konvergen yang baik. Nah, untuk mengukur outer model itu selain validitas konvergen, reliabilitas juga ada yang disebut dengan validitas diskriminan. Itu bisa dilihat di sini. Diskriminan validity. Nah, cara membacanya ini kan ada variabel laten dukungan orang tua, ini minat, motivasi belajar, peluang kerja. Nah, yang di tengah-tengah ini, yang di horizontal ini adalah akar dari AV yang tadi. Akar dari AV. Kriterianya adalah sementara yang bawahnya ini adalah korelasi antar variabel laten. Misalkan 0,454. Ini adalah korelasi antara dukungan orang tua dengan minat. Nah, kriterianya apabila nilai akar AV ini lebih besar dari korelasi antar variabel latennya, maka dikatakan bahwa dukungan orang tua atau variabel laten tersebut memiliki validitas diskriminan yang baik. Di sini kita lihat nilai akar AV-nya 0,8, tentu lebih besar dari nilai semua korelasi variabel latennya ya. Berarti ini baik, dukungan orang tua itu memiliki validitas diskriminan yang baik. Kemudian minat 0,869. Ini juga lebih besar dari korelasi antar variabel laten ini. 0,586, 0,483. Dan di sini juga seharusnya ada minat dengan dukungan. Adalah 0,454. Jadi dia udah lebih besar dari korelasi antar variabel, berarti variabel minat itu sudah memiliki validitas diskriminan yang baik. Begitu juga dengan motivasi belajar dan peluang kerja. Jadi gitu. Nah, itu tadi adalah pengukuran outer modelnya. Sekarang kita mau lihat apakah hubungan ini signifikan atau tidak. Itu dilihat dari nilai T statistiknya ya. Oh iya, sebelumnya kalau mau simpen ini, gambar ini, kita klik kanan saja, export as image to file. Kita kasih nama, misalkan ini adalah loading, karena ini adalah nilai loading ya.
Kita simpan dalam format JPEG, save. Udah, jadi kita bisa save. Kemudian ini tadi juga kalau kita mau ekspor ke dalam bentuk Excel juga bisa. Gini, kita kasih nama belajar, loading, atau author model. Kita ekspor dulu. Nah, setelah itu barulah, ini hasilnya. Kita close aja. Setelah itu barulah kita lihat apakah hubungan-hubungan tadi signifikan atau tidak. Nah, kita mulai lagi di calculate, kemudian bootstrapping, start calculation. Nah, kalau udah, kita lihat ini. Nah, kalau ini tadi adalah nilai loading factor, sekarang ini berubah menjadi nilai T statistik. Ini juga nilai T statistik. Kriterianya adalah apabila nilai T statistiknya ini lebih besar dari 1,96, maka bisa disimpulkan bahwa hubungan antara variabel laten ini adalah signifikan. Jadi kita lihat di sini ya, peluang kerja dengan motivasi belajar nilai T statistiknya 2,984. Ini sudah lebih besar dari 1,96, berarti dapat disimpulkan bahwa peluang kerja mempengaruhi motivasi belajar gitu. Begitu juga dengan dukungan orang tua dan minat. Nilai T statistiknya semuanya sudah lebih besar dari 1,96. Jadi bisa dikatakan bahwa variabel laten eksogen ini sudah mempengaruhi motivasi belajar. Nah, kalau mau lihat di sini juga bisa ada T statistik, ada juga p-value. Kalau nilai p-value berarti kriterianya harus nilai p-value ini kecil dari 0,05. Gitu deh. Ini tadi original sample, ini tadi adalah koefisien PET-nya. Kalau dia positif berarti dia memberikan hubungan yang positif. Maksudnya gini, semakin besar dukungan orang tua akan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa itu juga semakin tinggi. Gitu cara membacanya. Oh iya, satu lagi yang ketinggalan, yang dari output pertama tadi di sini ya, yang PLS algoritma, bukan yang bootstrapping. Kita mau lihat kebaikan model. Kebaikan modelnya itu kita lihat dari nilai R-square. Nah, ini nilai R-square-nya sebesar 0,493. Kalau di PLSM nilai R-square sebesar ini itu udah bagus. Saya lupa ini menurut siapa. Pokoknya di atas 0,26 itu berarti model sudah fit atau sudah bagus. Begitu juga ini kebaikan modelnya dari F-square. Ini yang nggak bagus cuman ini nih peluang kerja, mungkin karena yang tadi ada indikator yang nilai loadingnya kurang dari 0,7 ya, jadi F-square-nya ini kecil 0,031, kurang bagus gitu. Kalau ini bagus nih, sebenarnya saya lupa juga ini kriterianya berapa, nanti saya lihatkan lagi ya. Kemudian selain itu kita juga lihat di model fit ini. Di sini ada SRMR 0,062, ini juga udah termasuk bagus karena di sini teorinya itu mengatakan bahwa nilai SRMR antara 0,05 sampai 0,08 itu dianggap model sudah fit gitu. Bisa juga kalau mau dilihat dari NFI, kayaknya ini kurang bagus deh kalau NFI-nya 0,8 karena kriteria NFI itu 0,9, 0,95 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai yang salah satu aja. Nah, jadi begitu. Mungkin sampai di sini tutorial Smart PLS kita, ini yang basic banget ya, modelnya juga masih sangat sederhana. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh banget di kolom komentar. Nanti kalau bisa kita buatkan videonya juga terkait pertanyaan teman-teman sekalian. Dan saya akhiri, jangan lupa komen dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri sampai di sini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.